Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini, saya Sabto Nugroho Hadi ingin sedikit sharing terkait dengan peran mikroba tanah, khususnya bakteri, dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman pertanian. Sebagai pendahuluan, tahun 2045 kita punya mimpi yang besar, punya cita-cita yang tinggi bahwa kita bangsa Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Apa itu lumbung pangan dunia? Artinya kita tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga bisa memasok kebutuhan pangan di negara-negara di sekitar kita. Nah, mimpi besar ini tentunya menjadi hal yang perlu kita garis bawahi bahwa kalau hal ini kemudian tidak kita dukung, ya, tentu mimpi-mimpi besar ini akan menjadi sia-sia ataupun tidak bisa terlaksana. Salah satu yang dapat menghambat mimpi besar kita menjadi lumbung pangan dunia adalah bahwa di sektor pertanian itu masih ada sejumlah tantangan. Yang pertama adalah ini hanya secara garis besar ya, hanya sedikit sekali yang akan saya sampaikan di sini bahwa eh, penduduk kita itu jumlahnya besar dan tentunya jumlah penduduk yang besar tentu membutuhkan pangan yang tinggi. Nah, jumlah pangannya tinggi, sementara produktivitas tanaman pertanian kita itu masih belum optimum. Nanti kita lihat datanya. Oke, jadi kita pertama kali akan melihat data bahwa jumlah penduduk kita setiap tahun ada kenaikan sekitar 3 juta jiwa. Kita bisa lihat yang ada di lingkar ini, itu tahun 2024 penduduk kita sudah mencapai 281 juta jiwa. Sementara di tahun sebelumnya hanya 278 juta jiwa, sehingga ada kenaikan sekitar 3 juta jiwa per tahun. Ini data dari BPS tahun 2024. Nah, sejalan dengan jumlah penduduk yang besar, tentu kebutuhan pangan pun menjadi tinggi. Dan di data yang kami peroleh dari beberapa sumber, ternyata angka kebutuhan atau konsumsi pangan di Indonesia per orang per tahun itu ada di layar. Yang pertama misalkan kita contohkan, kita mengkonsumsi nasi, ya mengkonsumsi nasi itu jumlahnya bisa mencapai 93,94 kilogram per orang per tahun. Belum lagi kita mengkonsumsi gandum sampai angkanya 2,75 kilogram per orang per tahun dan yang lainnya tentunya ya. Sangat besar konsumsi kita menurut Kementerian Pertanian tahun 2022. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian konsumsi ini bisa diimbangi dengan angka produksi. Tentunya kalau kita lihat dari data yang ada, sebagian komoditas pertanian kita masih diimpor. Ya, contoh misalkan gandum, kita mengimpor hampir 10 juta ton per tahun. Mulai hampir 2,5 juta ton per tahun, lalu juga ada jagung serta beras. Dan ini tentunya bisa menjadi salah satu penghambat kita untuk bisa mencapai cita-cita menjadi lumbung pangan dunia. Oleh karena itu kita perlu bisa mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri melalui upaya tentunya swasembada. Nah, namun tidak mudah untuk bisa kita melakukan upaya swasembada karena salah satu tantangan besar di bidang pertanian adalah produktivitas tanaman pertanian di kita itu masih kalah dibanding beberapa negara lain. Sebagai contoh misalkan yang di lingkaran merah ini adalah produktivitas tanaman, beberapa tanaman penting di Indonesia seperti padi. Di Indonesia produktivitas padi itu berkisar secara nasional rata-rata hanya 5,2
ton per hektar, sementara di beberapa negara, sebagai contoh misalkan yang paling dekat adalah Vietnam, itu sudah bisa mencapai 6,2 ton per hektar, apalagi Cina bisa mencapai 6,5 ton per hektar. Kemudian kalau di komoditas lain seperti jagung, kita hanya berkisar 4,1 ton per hektar, sementara kalau kita merujuk kepada beberapa negara yang menjadi produsen jagung seperti Amerika Serikat, itu sudah 2 kali lipat lebih. Produktivitasnya bisa mencapai 9,5 ton ya per hektar. Dengan Vietnam pun kita masih kalah, yaitu beda 0,3 ton per hektar. Bagaimana dengan kedelai? Apalagi dengan kedelai ya, kedelai kan kita hanya produktivitasnya hanya sekitar 1,5 ton per hektar, sementara kalau di beberapa negara ya seperti Cina yang juga produsen kedelai, lalu juga ada Amerika, itu bisa mencapai di atas 3 ton per hektar, bahkan di Amerika ini bisa mencapai 4 ton per hektar. Kentang pun sama, jadi di beberapa lokasi sentra budidaya kentang di Indonesia seperti Dieng dan seterusnya, itu produktivitas kentang hanya mencapai 13 ton per hektar. Sementara kalau kita berkiblat kepada beberapa negara produsen kentang dunia seperti Uni Eropa, itu sudah jauh melampaui, yaitu bisa mencapai 44 ton per hektar. Nah, tentu kita berikutnya adalah bertanya kenapa kira-kira produktivitas tanaman pertanian di kita itu masih belum optimum. Salah satu yang menjadi penyebab ya yaitu adalah adanya penurunan daya dukung tanah ya. Nah, penurunan daya dukung tanah ini ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah karena misalkan unsur hara dan bahan organik yang mulai tipis atau rendah, sehingga tanah-tanah kita menjadi kurang subur. Kemudian juga populasi mikroba di dalam tanah juga rendah, lalu juga lahan-lahan pertanian kita sudah mulai terdegradasi. Kita istilahkan misalkan lahan pertanian yang sakit. Nah, ini biasanya karena adanya beberapa cemaran bahan kimia berbahaya seperti pestisida sintetik, lalu kemudian logam berat. Nah, dari beberapa data kadar hara di lahan sawah yang dilakukan di tahun 2022, ini tergambar bahwa sebagian lahan-lahan sawah kita itu cenderung memiliki kandungan C organik di level sedang. Beberapa di antaranya itu bahkan rendah. Sementara kalau kita merujuk kepada kriteria lahan yang subur, tentunya bahan organik ini juga perlu mencukupi, karena di bahan organik yang tinggi di tanah akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan mikroba yang penting bagi tanaman. Begitu pula dengan kadar nitrogen dari tanah ya, sebagian besar malah berstatus rendah. Nah, tentunya ini menjadi peringatan bagi kita karena kadar lahan pertanian kita haranya itu menjadi sangat rendah, mungkin karena beberapa faktor ya. Salah satunya adalah memang masyarakat petani kita jarang mengaplikasikan pupuk organik, dan juga penggunaan beberapa bahan yang mudah hilang. Misalkan kita menggunakan pupuk sintetik, misalkan seperti urea, yang sebenarnya urea itu sebagian besar hilang melalui leaching ataupun penguap. Nah, kalau kita lihat dari data tentang kondisi lahan pertanian kita terhadap adanya cemaran bahan kimia berbahaya seperti logam berat, maka kita bisa jumpai di beberapa lokasi seperti di Kabupaten Brebes, itu ternyata kadar logam beratnya jauh di angka ambang batas yang disyaratkan Amerika ataupun Cina, bahkan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Jadi di atas 1 ppm. Di Kabupaten Banyumas, di lahan budidaya sawah pun sama, rata-rata kandungan logam berat di atas ambang batas, seperti kadmium misalkan yang di kotak.
warna merah itu berkisar rata-ratanya 1,8 ppm. Padahal sejatinya harus di bawah 0,5 ppm ya. Artinya sudah di atas ambang batas. Ini data ini dihasilkan oleh hasil penelitian di Laboratorium Agroekologi Fakultas Pertanian tahun 2023. Nah, kemudian berikutnya upaya yang harus kita lakukan seperti apa untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Nah, tentunya pertama kita harus juga menyiapkan varietas-varietas tanaman ya yang punya karakter unggul. Kemudian kita juga mengaplikasikan bahan-bahan organik untuk tanah seperti limbah-limbah pertanian, biochar dan lain-lain. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita bisa melakukan pemupukan ramah lingkungan seperti pupuk kotoran hewan, pupuk hayati berbasis mikroba dan tentunya yang lainnya. Ini adalah contoh dari beberapa varietas unggul padi yang di warna merah itu adalah yang dihasilkan oleh Fakultas Pertanian Universitas Saint Sudirman. Yang pertama misalkan kita lihat ada Inpari Unsur 79 Agritan, produktivitasnya berkisar 4,9 ton per hektar, juga ada Inpaku Unsur 1, 7,2 ton per hektar. Tentunya ini menjadi perhatian kita bersama bahwa sebenarnya di kita itu banyak sekali varietas-varietas tanaman yang unggul, namun petani seringkali belum mau untuk menerapkannya. Nah, kemudian yang kedua, upaya untuk meningkatkan produktivitas adalah mengaplikasikan bahan organik seperti jerami padi. Nah, ini di gambar ini terlihat bahwa jerami padi oleh petani dilakukan fermentasi ya sehingga kemudian bisa digunakan sebagai pupuk organik yang akan membantu menambah unsur hara seperti karbon, nitrogen, fosfor, juga bisa memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah, khususnya menambah populasi mikroba baik untuk tanaman. Dan yang paling penting juga ini bisa mengurangi tingkat cemaran bahan kimia berbahaya. Nah, jadi yang selama ini petani lakukan misalkan dengan membakar jerami itu sebenarnya belum mencerminkan upaya-upaya untuk pertanian yang berkelanjutan. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan pupuk bahan organik seperti pembena tanah berbasis biochar. Nah, ini biochar juga menjadi sangat menarik untuk dikembangkan karena perannya bisa memperbaiki sifat kimia tanah, termasuk juga di situ ada haraknya, pH-nya, kapasitas kation, dan seterusnya, juga sampai dia bisa memperbaiki sifat fisik tanah. Nah, tentunya dengan keberadaan biochar di tanah itu juga dia bisa meningkatkan ketersediaan hara dan air. Nah, dengan dosis 5-15 ton per hektar, harapannya ini akan bisa meningkatkan daya dukung tanah ya. Kemudian yang terakhir ini adalah pemupukan yang berbasis ramah lingkungan. Jadi kita bisa menggunakan mikroba tanah, baik itu mikroba yang bersifat menghasilkan hormon, misalkan hormon pertumbuhan seperti IAA, ataupun misalkan mikroba yang bisa mendukung upaya penyerapan hara seperti pelarutan fosfat, penambatan nitrogen, dan seterusnya. Lalu kemudian kita juga bisa menggunakan pembenah tanah hayati berbasis mikroba yang bisa mengatasi tingkat cemaran bahan kimia berbahaya di lahan pertanian. Nah, nih biasanya mikroba-mikroba penting dalam tanah itu lokasinya banyak sekali di daerah-daerah perakaran, karena memang di daerah perakaran ini adanya sumber-sumber hara yang dibutuhkan untuk mikroba seperti asam amino, vitamin, dan seterusnya, sehingga mikroorganisme itu mengumpul di daerah-daerah perakaran karena tanaman ternyata menghasilkan hara-hara yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Nah, menariknya mikroorganisme ini juga punya imbal balik yang positif, tapi juga ada yang negatif tentunya, ya, yang seperti mikroba patogen. Tapi kita bicara tentang mikroba yang positif. Nah, ada mikroba yang bisa menghasilkan hormon, misalkan
kemudian juga bisa melarutkan fosfat, menangkap nitrogen dari atmosfer. Ada juga mikroba yang kemudian bisa meningkatkan resistensi tanaman terhadap penyakit tertentu. Nah, ini sebagai contoh, misalkan siklus nitrogen ya yang digambar ini menggambarkan bahwa peran mikroorganisme tanah dalam mengubah N2 yang ada di atmosfer kemudian ditangkap oleh mikroorganisme tanah, baik mikroorganisme yang dia bersimbiosis ataupun melekat pada akar ataupun dia yang hidup bebas di tanah. Kemudian mikroorganisme itu akan mengubah N2 gas nitrogen dari atmosfer menjadi ion amonium yang selanjutnya bisa diubah oleh bakteri lain menjadi NO2- dan bisa juga menjadi NO3-. Sehingga kemudian NO3- ataupun amonium itu bisa kemudian diserap oleh akar tanaman menjadi bahan untuk penyusun misalkan asam amino dan seterusnya. Nah, begitu pula ketika kita bicara tentang mikroorganisme atau khususnya ini bakteri yang bisa menyediakan fosfat. Jadi beberapa lahan kita itu sebenarnya kandungan fosfat ada, tetapi dia tidak tersedia atau dia tidak dapat diserap oleh tanaman karena biasanya ada penjerapnya ataupun dia terikat dengan unsur-unsur lain di dalam tanah, misalkan seperti logam aluminium dan seterusnya. Nah, untuk bisa melepaskan fosfat ya dari jerapan unsur-unsur tanah, maka bakteri pelarut fosfat biasanya menghasilkan sejumlah asam-asam organik dan kemudian asam-asam organik juga bisa membuat fosfat akhirnya bisa terlarut, bisa menjadi HPO42- atau PO43- yang kemudian ini bisa diserap oleh tanaman. Bakteri pelarut fosfat pun bisa juga menghasilkan sejumlah enzim penting seperti enzim fitase ataupun fosfatase yang kemudian bisa mengubah asam fosfat ya menjadi suatu senyawa organofosfat yang kemudian dia bisa diserap oleh tanaman. Nah, bagaimana kemudian peran mikroba tanah yang dalam hal ini dia bisa meningkatkan pertumbuhan melalui penjerapan logam besi. Jadi beberapa mikroorganisme itu dia menghasilkan senyawa yang namanya siderofor. Ya, siderofor yang di gambar ini adalah yang berwarna merah. Lalu kemudian siderofor akan mengkelap, akan menjerap atau mengikat Fe3+ yang ada di tanah, sehingga Fe3+ diubah menjadi Fe2+. Nah, Fe2+ ini yang berwarna hijau. Nah, dikonversi Fe3+ menjadi Fe2+, yang kemudian Fe2+ itu dapat digunakan untuk sumber untuk bagi tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Meskipun dalam jumlah yang banyak, dia bisa meracuni juga ya. Nah, siderofor ini juga unik ya, karena dia juga bisa mengurangi ketersediaan Fe3+ yang dibutuhkan oleh mikroba patogen. Sehingga dengan keberadaan bakteri yang dapat menghasilkan siderofor, dia akan juga secara tidak langsung menghambat pertumbuhan mikroba patogen dan juga dia akan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Nah, ini adalah contoh bagaimana tanah, kemudian di situ ada mikroorganisme yang bermanfaat yang kita kenal dengan Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau PGPR, yang dia bisa menghasilkan sejumlah mekanisme. Yang pertama tadi menghasilkan siderofor atau dia menghasilkan antibiotik tertentu. Nah, antibiotik ini yang dihasilkan oleh PGPR ini akan dapat menghambat mikroorganisme patogen. Jadi antibiotik biasanya akan bisa membunuh mikroba khususnya bakteri tanah yang bersifat patogen. Sehingga kemudian tanaman menjadi terhindar dari serangan bakteri penyebab penyakit. Nah, ada juga mikroorganisme yang berperan memakan pestisida. Jadi biasanya mikroorganisme ini dia akan
menghasilkan enzim-enzim tertentu. Ketika di lingkungan ada pestisida sintetik, misalkan bahan aktif dicontohkan di sini adalah sipermetrin, maka kemudian dia akan menghasilkan enzim. Enzim dikeluarkan oleh bakteri, ya, lalu kemudian enzim akan mengkatalisis pemutusan atau pemotongan senyawa kimia berbahaya, yaitu pestisida sintetik, menjadi bahan-bahan yang lebih sederhana dan tentunya juga bisa menjadi bahan-bahan yang dipakai mikroba itu untuk tumbuh dan berkembang. Jadi bisa digunakan untuk sumber karbon ataupun sebagai sumber nitrogen pestisida tersebut. Nah, bagaimana dengan logam berat? Jadi kalau logam berat agak sedikit berbeda mekanismenya. Jadi kalau bakteri bisa mendegradasi pestisida, menghancurkan pestisida, sementara kalau logam berat tidak. Jadi logam berat itu tidak bisa didegradasi, yang bisa hanya dia dijerap ataupun diikat. Ada beberapa mekanisme, beberapa yang digambar ini. Itu yang pertama adalah bakteri menghasilkan suatu polisakarida di dinding selnya yang kita kenal dengan eksopolisakarida, yang kemudian muatan negatif pada eksopolisakarida itu akan berinteraksi dengan muatan positif dari ion logam, sehingga kemudian logam dapat terjerap di daerah permukaan atau di dinding sel dari bakteri. Beberapa mekanisme lain yaitu ion logam bisa diserap ke dalam sel bakteri, lalu di dalam sel bakteri ion logam akan stimulasi atau akan merangsang ekspresi gen yang kemudian dia akan mendapatkan atau akan menghasilkan suatu protein yang akan mengikat logam berat itu, seperti yang kita kenal dengan metalothionin. Jadi protein metalothionin itu akan menjerap logam-logam berat yang masuk ke dalam sel bakteri, sehingga kemudian dia bisa menjadi tidak aktif, ya, ataupun tidak berbentuk ion. Ada juga yang bisa mengubahnya dalam bentuk kadmium, misalkan contoh ini kadmium, logam beratnya bisa diubah menjadi kadmium sulfat ataupun CDS, ya. Jadi bakteri bisa menghasilkan asam sulfat, ya, atau asam mengandung sulfur. Nah, kemudian dia akan mengubah CD2+ menjadi CDS. Nah, CDS kan tentunya dia tidak bersifat mobile, artinya dia tidak berbahaya bagi lingkungan. Baik, beberapa contoh bakteri yang punya kemampuan menambah nitrogen seperti Pseudomonas, Bacillus, dan seterusnya. Kemudian ada juga melarutkan fosfat seperti Pseudomonas, kemudian ada juga Lactobacillus, ada juga Serratia, dan untuk penghasil hormon pertumbuhan seperti IAA, yaitu Pseudomonas, ada Azotobacter, Bacillus juga ada, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian untuk bakteri yang bisa mendegradasi cemaran pestisida, selain Bacillus ada Pseudomonas juga, ada Flocobacterium, ada juga Carinebacterium, ya. Sementara untuk yang bisa menjerap cemaran logam berat, selain Bacillus ada Rhodococcus, Pseudomonas, Cupriaphidus, dan Enterobacter sp. Jadi intinya sangat banyak mikroorganisme yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas ataupun untuk mengurangi tingkat cemaran bahan kimia berbahaya di tanaman, di lahan. Nah, peran bakteri tanah kalau kita lihat di sini, dia mampu mengurangi, ya, penggunaan pupuk N, misalkan anorganik. Jadi kita bisa dapati bahwa kita dengan aplikasi baterai penambah N, misalkan kita bisa mengurangi 25% penggunaan pupuk sintetik. Ya, ini tentu sangat bagus, ya, untuk mengurangi penggunaan pupuk sintetik yang kecenderungannya akan dapat menyebabkan kerusakan pada lahan-lahan pertanian kita. Kemudian aplikasi bakteri fosfat itu ditengarai atau berdasarkan hasil penelitian itu bisa juga meningkatkan jumlah bobot kering akar tanaman, volume, juga anak-anak produktif,
pada tanaman-tanaman yang dibudidayakan di tanah-tanah yang multisel, yang tanah-tanah yang minim hara. Sebenarnya salah satunya keunikan tanah multisel adalah dia punya kandungan fosfat yang cukup banyak, tetapi dia tidak tersedia bagi tanaman, sehingga peran dari bakteri pelarut fosfat menjadi sangat penting. Kemudian ada juga beberapa kelompok bacillus ya yang kami teliti itu dapat mengurangi cemaran pestisida sampai 100% seperti chlorpyrifos, abamectin, glifosat, klorfenafir dan yang lainnya. Kemudian ada juga kelompok yang bakteri bacillus ya itu dapat mengurangi logam berat pada tanaman sayur bisa mencapai 71%. Juga bisa mengurangi cemaran logam berat pada tanah. Ya, bakteri ini menjadi sangat potensial untuk menyehatkan lahan-lahan pertanian kita. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kelompok bakteri yang bermanfaat ini? Kalau di kami di kampus itu tentunya harus melalui tahap eksplorasi. Kemudian kita lakukan isolasi dari daerah-daerah kebakaran. Setelah kita dapatkan, kita lakukan kemudian kita karakterisasi sampai kemudian kita identifikasi. Lalu kita bisa coba untuk aplikasi skala kecil dulu laboratorium, kemudian di skala greenhouse, lalu bisa melakukan skala lapang. Lalu biasanya terakhirnya kita akan membuat suatu formula ya, akan kita buat suatu formula yang bisa diaplikasikan di lapangan. Nah, contoh ini beberapa produk fakultas pertanian yang terkait dengan mikroba penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan juga menyehatkan tanaman kita. Bagaimana mendapatkan bakteri bermanfaat untuk lingkup sederhana di lapangan bisa didapatkan dari berbagai perakaran tanaman seperti bambu, tumbuhan malu dan yang lainnya. Tinggal kita buat secara sederhana, misalkan akar bambu ataupun malu bisa kita rendam sampai 4 hari misalkan dengan air yang kita sebelumnya sudah masak, lalu ini akan kita gunakan sebagai sumber atau starter atau sebagai biangnya. Lalu kemudian di lain tempat kita bisa siapkan beberapa komponen seperti bedak, terasi yang sebagai sumber asam amino atau nitrogen, kemudian kapur sirih, kemudian juga bisa gula merah sebagai sumber makanan dari mikroba. Lalu di situ kita campur dengan air, kemudian kita rebus, kita dinginkan, dan kita saring. Lalu saringan ini airnya ya itu bisa kita tambahkan dengan starternya ataupun biangnya. Lalu kita fermentasi selama 1-2 minggu di tempat yang teduh, dan itu tentunya akan bisa mengefektifkan pembuatan. Lalu setiap 2 hari bisa diaduk dan ini bisa siap dipakai. Bagaimana cara aplikasinya? Bisa untuk beberapa tahapan budidaya seperti benih, kita bisa rendam benih selama 10 menit sampai 8 jam dengan 10 mili mikroba, tentu dengan kerapatan sekitar 10⁸ CFU per mili. Lalu kemudian bisa benih itu kemudian kita keringkan lalu kita semai. Atau juga kita bisa aplikasikan pada tahapan bibit. Jadi kita bisa rendam bibit yang kita akan pindah tanam dengan dosis yang sama, kita rendam selama 1-3 jam, kemudian baru kita tanam. Bagaimana kalau sudah tanaman di lapang, bisa kita langsung encerkan sekitar 200 cc dengan air 14 liter, bisa kita semprotkan ya dengan penyemprotan berkabut. Tahapannya bisa dilakukan 3 hari sebelum tanam, kemudian 14 hari setelah tanam, 12 hari setelah tanam, dan 42 hari setelah tanam. Nah, ini bisa untuk tanaman padi. Kalau tanaman sayur bagaimana? Bisa dikocor langsung saja atau bisa disemprot setiap 7 hari, 7-10 hari dengan dosis 12 mili per liter. Nah, yang menjadi menarik adalah bahwa aplikasi mikroba tanah bermanfaat itu tidak akan berguna banyak ketika kita tidak memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah kita perlu aplikasikan terlebih dahulu bahan-bahan organik di tanah, seperti kotoran hewan, berca, dan seterusnya, yang bisa berdampak pada perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Selain itu, dia bisa
dijadikan sumber C atau sumber karbon untuk nutrisi mikroba. Jadi bagaimana mikroba ingin tumbuh berkembang dan bisa bekerja dengan baik kalau makanannya tidak ada misalkan. Jadi ini sangat penting kita aplikasikan tanah-tanah kita dengan pupuk organik. Atau misalnya yang dari kotoran hewan ataupun yang lain. Kemudian yang paling penting juga kita bisa misalkan kalau kita khawatir dengan produksi yang turun nanti ketika kita hilangkan misalkan penggunaan pupuk sintetik, maka kita bisa kombinasikan. Nah, dengan dosis yang semakin lama semakin rendah, artinya kita bisa berupaya untuk mengurangi tingkat kerusakan tanah. Tadi kan disebutkan hasil penelitian aplikasi pupuk hayati berbasis mikroba ini bisa mengurangi 25% ya, pupukan organik. Nah, kemudian di Fakultas Pertanian itu hasil beberapa penelitian menunjukkan penggunaan kombinasi antara pupuk organik hayati berbasis mikroba, misalkan ada juga hasil penelitian dari fosfat milik Profesor Tamad dan misalkan BioP60 milik Profesor Lukas, itu bisa dikomunikasikan dengan pupuk-pupuk sintetik seperti urea, SP36 dan seterusnya. Dan ternyata ketika diaplikasikan, ini pada budidaya jagung akan meningkatkan bobot ya, kemudian tinggi, kemudian bisa meningkatkan jumlah koloni mikroba tanah yang bermanfaat. Bagaimana dengan aplikasi di tanaman lain? Ya, misalkan kentang, ternyata juga sangat menarik di sini ketika aplikasi mikroba fosfat dan BioP60 misalkan di lapangan di budidaya kentang itu bisa meningkatkan produksi kentang dari awalnya hanya 10 ton per hektar menjadi 16 ton per hektar. Jadi kalau kita hitung-hitung misalkan ya, dengan aplikasi berbasis mikroorganisme yang bermanfaat ya, khususnya mikroba fosfat itu dia bisa meningkatkan pendapatan petani. Kalau misalkan ya harga kentang 10.000 saja per kilogram, maka kalau kenaikan 6 ton per hektar bisa nyampai 60 juta tambahan untuk petani per hektarnya. Dan ini tentu menjadi sangat menarik dan menguntungkan untuk petani. Jadi kalau ini kemudian bisa diaplikasikan di beberapa komunitas lain, saya yakin ini akan meningkatkan kesejahteraan petani kita. Selain juga ini akan bisa mengurangi penggunaan pupuk sintetik yang semakin hari harganya semakin mahal dan juga semakin langka. Dan yang paling penting adalah bisa memperbaiki kualitas tanah kita. Sehingga harapannya sistem budidaya kita menjadi lebih berkelanjutan. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.